Halo teman-teman semua, selamat datang di video tutorial 3 digit. Kali ini kita akan belajar bersama-sama dengan salah satu fitur kita, yaitu DigitPay. DigitPay adalah fitur pembayaran yang menghubungkan transaksi bisnis dengan proses pembayaran secara langsung. Jadi, bukan cuma mencatat transaksi, tapi juga bisa menagih pembayaran penuh atau sebagian melalui modul faktur penjualan. Oke, kita langsung saja ke faktur penjualan. Kita bisa buat pembukuan baru atau kita bisa pilih nomor referensi dari pembukuan yang sudah kita catat. Kita pilih yang ini. Di sini sudah ada button link bayar, kita bisa klik. Untuk membuat link pembayaran, kita perlu mengisikan data rekening pencairan kita. Dengan cara kita bisa klik lihat riwayat di sini. Setelah itu kita bisa pilih data perusahaan. Di sini kita perlu mengisikan identitas pencairan terlebih dahulu sebelum menghasilkan link pembayaran. Dengan cara kita bisa pilih banknya dan nomor rekeningnya. Setelah itu kita periksa. Jika kita menggunakan rekening perusahaan, pastikan nama pemilik rekening kita ini sesuai dengan nama perusahaan kita. Dan jika kita menggunakan rekening pribadi, pastikan nama pemilik rekening kita ini sesuai dengan nama penanggung jawab yang nanti akan kita isi di sini. Selanjutnya, kita perlu menyetujui dan juga membaca syarat dan ketentuan DigitPay-nya. Kita bisa baca di sini. Jika kita sudah membacanya sampai akhir, kita bisa checklist, saya telah membaca dan menyetujui syarat dan ketentuan DigitPay yang berlaku. Setelah itu, kita bisa klik button setuju dan lanjutkan. Setelah itu, kita bisa simpan identitas pencairannya. Dan jika kita sudah merasa rekening perusahaan kita sudah benar, kita bisa ketik benar rekening perusahaan yang ada di sini. Setelah itu, kita bisa simpan identitas pencairannya. Selamat, data identitas pencairan kita sudah tersimpan. Selanjutnya, karena kita menggunakan rekening pribadi, kita perlu mengisikan informasi perwakilan bisnis yang ada di sini. Yang pertama, kita perlu mengisikan nama penanggung jawab. Pastikan nama penanggung jawab ini sesuai dengan nama pemilik rekening yang sudah kita input sebelumnya. Kita bisa pilih jabatan di company-nya, dan kita input nomor teleponnya, dan juga emailnya. Setelah itu kewarganegaraannya, apakah Indonesia ataupun WNA, dan juga nomor KTP-nya kita bisa isikan juga. Setelah itu, kita perlu upload kartu tanda penduduk atau KTP kita juga. Jika sudah upload, kita bisa simpan dengan klik ubah data di sini. Setelah itu kita bisa baca peringatan penting di sini. Dan jika kita merasa dokumen kita sudah benar dan sah, kita bisa ketikkan dokumen benar yang ada di sini. Setelah itu kita konfirmasi dan submit. Jika sudah disimpan, nantinya 3 digit akan verifikasi data informasi perwakilan bisnis kita. Selanjutnya, dokumen perusahaan di sini itu opsional, jadi kita bisa isikan atau tidak apa-apa. Karena kita sudah isikan data perusahaan, jadi kita balik lagi ke buat link pembayaran. Kita bisa klik lagi link bayar, setelah itu kita bisa buat link pembayarannya. Di sini kita bisa melihat sisa tagihan yang belum dibayar. Dan setelah itu kita bisa input nominal tagihan yang ingin ditagihkan kepada pelanggan. Di sini kita ingin tagih secara penuh, berarti 25.000. Setelah itu kita bisa pilih juga masa berlaku linknya. Di sini ada 1 jam sampai 7 hari, dan kita pilih 1 jam. Dan setelah itu ada catatannya juga, di sini opsional, jadi kita bisa isikan ataupun tidak. Dan juga ketika kita ingin melihat notifikasi email atau WhatsApp yang dikirimkan kepada pelanggan, kita bisa klik tes notifikasi email atau WhatsApp yang ada di sini. Selanjutnya, kita bisa klik button link pembayaran untuk membuat link pembayarannya. Ya, berhasil, kita sudah berhasil membuat link pembayarannya. Kita bisa salin linknya. Oke, kita sudah buat link pembayarannya, dan nantinya pelanggan akan otomatis menerima notifikasi email dan WhatsApp tagihannya. Jika kita ingin mengirimkan link pembayaran sekaligus juga invoice-nya, kita bisa klik bagikan di sini. Setelah itu kita misal bagikan ke WhatsApp. Di sini kita bisa menambahkan variabel link pembayaran terbaru. Misal contoh, kita bisa klik ini, dan nantinya di template notifikasi akan otomatis tercantumkan juga link pembayarannya. Begitu, oke kita lanjutkan. Selanjutnya, jika kita ingin melihat status pembayaran dari link pembayaran yang sudah kita buat, apakah sudah dibayarkan atau belum, kita bisa masuk ke menu riwayat DigitPay. Kita bisa klik ini. Di sini kita bisa melihat riwayat dari link pembayaran yang sudah kita buat. Dimulai dari tanggal dibuat link pembayarannya, order ID, nomor referensi pembukuannya, nominal tagihannya, status tagihannya, masa berlaku link pembayarannya, catatannya jika ada, dan juga tombol-tombol aksinya. Yang pertama ada lihat detail link pembayarannya, buka link pembayaran di tab baru, salin link pembayarannya, cek status pembayaran, dan juga ketika kita ingin menghapus link pembayarannya. Di sini kita simulasikan juga ketika pelanggan ingin membayar tagihannya. Dengan klik buka link pembayaran di tab baru.
Dan ini tampilan pembayarannya. Pelanggan bisa kirim pembayaran melalui bank transfer, e-wallet, convenience store, atau QRIS. Di sini kita coba QRIS. Setelah itu pelanggan bisa melihat QR code-nya, setelah itu bisa bayar tagihannya. Jika pelanggan sudah membayar, bisa cek payment status, dan pelanggan sudah berhasil membayar tagihannya. Kita balik lagi ke DigitPay. Ketika pelanggan sudah membayarkan tagihannya, di status ini nanti akan berubah menjadi berhasil atau sudah dibayarkan. Kita juga bisa melihat detailnya, di mana statusnya berhasil atau terbayarkan, dan juga informasi channelnya itu menggunakan QRIS, dan juga kita bisa melihat tanggal dibayarnya. Kita bisa tutup lagi. Setelah pelanggan membayarkan tagihannya, nantinya kita akan mendapatkan notifikasi dari Tigdigit via email. Kita lihat emailnya. Di sini kita mendapatkan notifikasi dari 3 digit bahwasannya pembayaran sudah diterima. Oke, kita balik lagi ke DigitPay. Ketika sudah 2-5 hari setelah pelanggan membayarkan tagihannya, nantinya kita akan mendapatkan pencairan dari DigitPay yang akan dikirimkan ke nomor rekening pencairan kita. Untuk mengecek statusnya, kita bisa lihat detail di sini. Di sini settlement-nya atau nilai pencairannya yaitu 24.747, yang mana sudah dikurangi dengan biaya layanannya, dan juga settlement status atau status pencairannya yaitu settled atau telah dicairkan. Dan juga kita bisa melihat tanggal settlement-nya atau tanggal pencairannya di sini. Oke, kita tutup. Selamat, pencairannya sudah masuk ke nomor rekening kita. Begitu teman-teman video tutorial DigitPay. Sampai jumpa di video tutorial lainnya. Selamat mencoba!